Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, anak-anak semua, Ibu Yohana dan seluruh tim sekolah minggu di Gereja Baptis Efrata mengucapkan selamat Natal. Kasihnya, damainya menyertaimu dan keluargamu. Wah, semangat ya. Rasanya senang sekali bisa merayakan Natal dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan semua orang. Ibu Yohana berharap adik-adik semua sehat dan bersuka cita. Ingat ya, Natal itu bukan tentang baju baru. Natal itu bukan tentang hiasan Natal. Tetapi Natal itu tentang Yesus yang mau datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Rangkaian Natal ini mengingatkan kembali betapa cintanya kepada kita yang luar biasa, sehingga dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia yang sama dengan kau dan dengan ibu juga. Kita hari ini akan belajar dari Matius yang ke-8 ayat 18 sampai 22. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar firman-Mu hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membacakan satu ayat dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Tapi Ibu Yohana baca ayat 19 dari TB2. Ibu Yohana membaca dari TB2 ya. Kalau mungkin ada yang berbeda, itu perbedaannya cuma sedikit kok ya. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikat engkau kemana saja engkau pergi." 20. Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Adik-adik, ternyata mengikut Yesus itu syaratnya luar biasa ya. Syaratnya adalah tidak fokus pada keinginan diri sendiri, tapi fokus pada Tuhan. Mengapa Tuhan bilang ini? Rubah mempunyai rubah tidak mempunyai apa ini tadi? Rubah tidak mempunyai liang, burung tidak punya sarang. Artinya, kalau kita mengikut Yesus, banyak sekali kesenangan-kesenangan kita, kenyamanan kita yang akan harus kita korbankan demi mengikut Tuhan. Contohnya bagaimana? Contohnya, enak-enaknya kita main game, ingat kita masih belum baca Alkitab. Kita tinggalkan kesenangan kita berdoa atau membaca Alkitab. Hari Minggu enaknya jalan-jalan, nge-mall, atau main ke tempat rekreasi. Tetapi hari Minggu ternyata kita harus ke gereja. Kita menyampingkan keinginan kita, kita kesampingkan kesenangan kita untuk berbakti pada Tuhan. Kita punya uang, tapi ingat, gereja masih membutuhkan uang untuk renovasi. Aku belum ngasih perpuluhan. Aku belum ngasih persembahan Natal. Aku belum ngasih persembahan untuk keranjang Natal ini. Aku memberikan uangku untuk itu. Itu namanya mengesampingkan kenyamanan diri sendiri untuk melakukan kebenaran. Mengikut Tuhan itu memang secara fisik, secara duniawi, secara kenyamanan itu pasti gak nyaman. Ikut Tuhan kok rasanya kok banyak sekali peraturannya ya. Pengennya bebas, pengennya lepas yang tidak ada peraturannya. Tetapi adik-adik, ingat baik-baik, dalam peraturan Tuhan itu ada kasih. Dalam peraturan Tuhan ada perlindungan. Dalam peraturan Tuhan ada didikan. Mengapa kita harus diatur? Karena kita manusia berdosa yang terkadang kita tidak mengerti mana kebenaran, mana itu dosa. Ingat baik-baik ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau turun loh ke dunia untuk menebus kamu, menebus ibu, menebus kita semua. Saat dia meninggalkan kenyamanannya di surga dan datang ke bumi menjadi manusia, bukan di keluarga yang kaya tapi di keluarga miskin. Dia mencontohkan kepada kita kalau dia meninggalkan kenyamanannya demi kebenaran. Apakah kau mau melakukan hal itu? Saat engkau mungkin sulit mengerjakan tugas, nyontek aja tapi kau diingatkan Roh Kudus, jangan nyontek dosa. Akhirnya kamu, ya udahlah saya nggak nyontek. Dan walaupun nilaimu jelek, tetapi kau punya kebanggaan, kau mengerjakan soalmu dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek.
atau saat kamu mulai disakiti orang lain, atau kamu mulai tidak diajak main, tetapi kamu masih mengasihi dan orang yang jahat padamu kau malah tolong, itu namanya kebenaran. Apakah kebenaran dilakukan dengan baik-baik saja? Terkadang kebenaran dilakukan dengan hati yang sakit, hati yang terluka. Tetapi ingat baik-baik, dalam kasih memang ada kekecewaan, tetapi di dalam kasih, saat kita melakukannya dalam kekecewaan sekalipun, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Dan buah dari kasih itu banyak. Apa buah dari kasih? Sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan. Wah, luar biasa. Ingat ya adik-adik, memang mengikut perintah Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kalau engkau memang merasa tidak kuat, yuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat nih. Tuhan, aku gak mampu. Mampukan aku. Karena pertolongan kita hanya pada Tuhan Yesus. Adik-adik ingat ya, Natal ini jangan cuma berhura-hura. Coba tunjukkan kasihmu kepada orang lain. Bukan harus memberikan hadiah yang mahal, tetapi berikan kasihmu dengan tulus. Yang terutama, ucapkan dulu kasihmu kepada orang tuamu, kepada kakak adikmu, kepada nenek atau kakekmu, om, tante, keponakan, sepupu, orang-orang inti di dalam keluargamu dulu. Baru engkau mau mengucapkan kasihmu kepada orang lain. Ingat baik-baik ya adik-adik, Natal hari ini, Natal kali ini bukan tentang kebahagiaan diri, tapi kita harus membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan hanya yang Kristen, tetapi umat lain. Kita juga harus juga mengasihi. Dan yang terutama, kesederhanaan Tuhan Yesus itu yang menjadi teladan kita. Bukan karena baju baru dan mahal, sepatu baru dan mahal, atau atribut-atribut Natal, tetapi kesederhanaannya menjadi teladan bagi kita. Karena mengikuti Yesus bukan soal mahal, bukan soal mewah, tapi mengikuti Yesus adalah mau mengesampingkan kesenangan kita demi kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mau mengesampingkan kesenangan-Mu, kenyamanan-Mu demi kebenaran. Ajari kami juga bisa seperti Engkau Tuhan, sehingga kami mengikuti Yesus dengan benar. Kuatkan kami untuk berjalan dari kebenaran, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian